Untuk mengetahui efektivitas aturan ganjil genap bagi kendaraan pribadi sudah bersama kami Bapak Hermawan Saputra selaku pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dan juga sebagai Dewan Pakar IAKMI DKI Jakarta. Selamat siang Pak Hermawan. Selamat siang, iNews TV. Pak Hermawan, dari tadi informasi yang sudah Anda lihat bahwa kebijakan ganjil genap menuai pro dan kontra, khususnya jika diterapkan di tengah pandemi COVID-19 di DKI Jakarta. Dari kacamata Anda, apa saja catatan yang menjadi evaluasi? Ya, jadi memang pembahasan tentang ganjil dan genap ini sebenarnya bukan diskursus hari 1-2 hari ini, tapi udah 1 bulan yang lalu, bahkan sejak adanya perencanaan awal oleh Pemda DKI. Bahkan kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia bekerja sama dengan Pasca Sarjana UHAMKA telah melakukan beberapa kajian, simulasi dan analisis yang pada intinya penerapan ganjil genap itu tidak sejalan dengan upaya pengendalian COVID. Kami menyampaikan ini sejak awal sekali. Nah, oleh karena itu ketika ada evaluasi dari Satuan Gugus Tugas Nasional atau Satgas gitu ya, ini sebenarnya hanya pembuktian saja bahwa ganjil genap ini hanya akan mengalihkan moda transportasi pribadi ke moda transportasi umum. Secara tujuan terkait dengan mengurai kemacetan, ya, tetapi dalam upaya pengendalian COVID tentu ini tidak seharusnya dilakukan karena dalam penanganan COVID penggunaan angkutan pribadi lebih aman ketimbang angkutan umum. Maka potensi kenaikan kasus tidak hanya berkaitan dengan antrian selama orang menggunakan transportasi umum, tetapi ada beberapa titik yang harus dilewati, mulai dari titik pembelian tiket, kemudian titik untuk antrian masuk kendaraan umum di kendaraan umum sendiri, bahkan di halte-halte atau stasiun tujuan juga menjadi problem yang baru. Maka ini akan meningkatkan sebuah resiko transmisi kasus COVID ini, karena yang namanya virus corona di mana ada keramaian, di mana ada orang-orang menumpuk, disitulah dia menari di atas segalanya. Maka kita seharusnya tidak membiarkan corona membuat manusia menjadi merana. Kira-kira begitu. Lihat data misalnya, kemarin Provinsi DKI Jakarta menyumbang angka positif COVID-19 tertinggi mencapai 1.176. Apakah bisa dikatakan memang kebijakan ganjil genap ini salah satu yang menyebabkannya, karena juga berdampak tentunya pada penularan di angkutan umum? Ya, tentu multifaktor ya. Pertama, semua perkantoran, industri, dunia usaha dibuka, konsekuensinya pasti ada keramaian di angkutan publik, di jalanan karena adanya mobilitas masyarakat yang akan bekerja. Tetapi memang terkait dengan kenaikan COVID, di samping karena dibukanya hampir seluruh aktivitas kehidupan, ditambah dengan kesadaran juga, kesadaran masyarakat yang memang tidak semuanya taat terhadap protokol kesehatan. Hanya saja kalau kita evaluasi di DKI Jakarta, sebenarnya DKI Jakarta itu terjadi pelambatan kasus yang signifikan ketika PSBB dilakukan secara optimal, belum ada PSBB transisi. Saat itu juga mobilitas dibatasi dengan signifikan, bahkan sempat disalib oleh Jawa Timur jumlah kasus atau insidensi angka hariannya. Tetapi belakangan memang DKI kembali menjadi yang tertinggi karena hampir semua perkantoran di ibu kota dibuka, aktivitas publik, bahkan dunia pariwisata pun dibuka juga. Jadi hal-hal ini sebenarnya kami sudah mengingatkan pemerintah DKI agar tidak terburu-buru, tidak gegabah mengambil kebijakan yang justru akan menambah resiko transmisi kasus. Kebijakan ganjil genap ini salah satunya. Kebijakan lain juga ada beberapa, termasuk rencana pembukaan pariwisata tertutup seperti bioskop dan lain-lain. Hal-hal ini memang sensitif, tetapi kami mengingatkan kepada pemerintah DKI waktu itu, jangan sampai kita mengambil kebijakan yang sifatnya coba-coba. Karena coba-coba seolah-olah kita menganggap remeh kasus COVID ini, dan pada akhirnya menjadi bumerang untuk kita semua. Baik Pak Hermawan, artinya bukan tidak mungkin jika kebijakan ini terus diterapkan, sampai akhir tahun nanti lonjakan akan terus terjadi di DKI Jakarta, Pak Hermawan? Ini kan persoalan detection rate saja, kapasitas pemeriksaan spesimen. Kami memprediksikan antara 500.000 sampai 1 juta kasus bisa tembus sebenarnya di Indonesia pada tahun ini. Hanya saja untuk DKI Jakarta pun, karena ini menjadi epicentrum awal dan juga kasus dengan kenaikan tertinggi, memang bisa juga menyentuh sampai angka ratusan ribu pada waktu-waktu ke depan ini. Pak Hermawan, artinya dengan sektor ekonomi yang harus berjalan, banyak perusahaan yang kembali dibuka, karyawan yang mau tidak mau harus ke ibu kota untuk ke kantornya masing-masing. Kebijakan jangka pendek yang paling tepat diterapkan di DKI Jakarta sebenarnya seperti apa?
ada istilah manajemen kesehatan perkantoran. Sebenarnya ini sudah dilakukan. Ada peraturan gubernur nomor 51 2020 kalau seingat saya. Ini berkaitan dengan manajemen perkantoran. Bagaimana volume jumlah karyawan dilakukan pembatasan menjadi 50%, kemudian dibentuk semua perkantoran atau instansi itu adanya satuan tugas, kemudian juga diatur sirkulasi udara, dihimbau agar alur protokol masuk dan keluar, penggunaan lift dan segala macam. Tetapi pertanyaannya, apakah semua yang menjadi peraturan ini ditegakkan di lapangan atau tidak? Fungsi pengawasannya bagaimana? Nah, inilah tantangan terbesar kebijakan kita. Kadang selalu kebijakan kita itu bagus dalam konsepsi, tetapi begitu penerapan itu kadang tidak optimal dan tidak disiplin. Jadi ketika ada pembatasan volume termasuk pengaturan pada manajemen kantor, perusahaan dan lain-lain, bukan dengan mengalihkan ganjil genapnya. Jadi hulu persoalannya ini adalah pembukaan industri dan perkantoran, bukan dengan mengalihkan moda transportasi. Ini masalah yang lain. Maka kami menyebut kebijakan ganjil genap itu salah sasaran sebenarnya. Karena berkaitan pengendalian COVID tidak ada gunanya. Yang ada untuk mengurai kemacetan, iya. Akhirnya mengalihkan ke moda transportasi publik. Nah, sekarang balik lagi ke manajemen perkantoran. Hemat kami harus ada standarisasi satuan tugas memahami apa fungsinya mulai dari promosi, edukasi, sampai early warning system, bahkan early detection untuk kasus-kasus di mana di perkantoran tersebut bila ada kemungkinan orang dengan risiko tertular COVID. Nah, hal ini menjadi penting ketika satuan tugas semuanya dilatih, distandarisasi, punya ukuran dan masuk dalam satu sistem yang terpadu, ditambah dengan kebijakan juga yang betul-betul berdampak untuk pengendalian COVID. Bukan kebijakan yang malah kontraproduktif dengan pengendalian COVID. Nah, ini yang harus kita kuatkan. Terutama manajemen perkantoran, termasuk dalam hal ruangan, bagaimana ventilasi, pencahayaan, suhu udara, karena adanya announcement dari WHO beberapa bulan yang lalu tentang potensial aerosol transmission terkait dengan SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini. Baik, Pak Hermawan, terakhir artinya apa solusi yang bisa ditawarkan kepada Pemprov DKI Jakarta dalam konteks penerapan ganjil genap di DKI ini? Ya, terkait dengan penerapan ganjil genap ini, seharusnya ganjil genap ini tidak diberlakukan. Itu yang paling prinsip. Karena ada dua hal yang menjadi tantangan kita dari perspektif kesehatan masyarakat tentunya. Pertama, ada pengalihan orang dari moda transportasi pribadi ke moda angkutan publik. Berapapun kenaikannya, tetaplah itu sangat berisiko. Seharusnya dalam kedaruratan kesehatan seperti ini, pengguna transportasi publik itu dihindari. Dengan ganjil genap, itu otomatis akan berdampak linear. Yang kedua, kalau sekarang ini terjadi kedaruratan, orang ingin memeriksakan dirinya, orang-orang di DKI, warga DKI ingin mengakses pelayanan ke rumah sakit, kemudian dia terkendala karena ganjil genap di lingkungannya, ini juga akan menghambat secara tidak langsung. Jangan lupa, sekarang terjadi silent movement, ada silent transmission dan local transmission terjadi secara masif ketika ada warga masyarakat ingin mengakses pelayanan menjadi terhambat hanya karena ganjil genap. Ini menambah situasi kita menjadi lebih banyak bebannya karena tidak hanya darurat kesehatan masyarakat saat ini, tapi juga statusnya adalah bencana atau bencana non-alam sesuai dengan Perpres nomor 12 tahun 2020. Baik, kebijakan ganjil genap efektif mengurangi kemacetan bukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Terima kasih Pak Hermawan Saputra, Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia sudah berbincang bersama kami di iNews Siang.